Pulau Kalimantan atau dikenal juga dengan julukan Pulau Seribu Sungai merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Pulau ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, yang berbatas langsung dengan Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Makassar di sebelah timur, Selat Karimata di sebelah barat, dan berbatas dengan Laut Cina Selatan dan wilayah Filipina di sebelah utara. Dengan persentase wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan mencakup sebesar 73%. Wilayah Malaysia sebesar 26%, yang meliputi negeri bagian Sabah, negeri bagian Sarawak, dan wilayah Persekutuan Labuan, serta 1% wilayah negara Brunei Darussalam. Letak Pulau Kalimantan yang strategis ini mempengaruhi corak unik dan khas dari aspek suku, ras, bahasa, hingga kepercayaan penduduk wilayah sekitar. Tahun 2024 ini menjadi waktu yang istimewa bagi Pulau Kalimantan, karena untuk pertama kalinya upacara kemerdekaan Indonesia diselenggarakan di ibu kota negara yang baru, yaitu Nusantara. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan total luas wilayah sekitar 743.330 km persegi. Dengan luas wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan sebesar 534.687 km persegi atau sekitar 28,39% dari total luas wilayah daratan Indonesia, yang menempatkan Pulau Kalimantan berada di urutan kedua sebagai pulau terluas di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik, tercatat sebanyak 17.554.500 penduduk Indonesia yang menghuni Pulau Kalimantan pada tahun 2024 ini, atau sekitar 6,5% dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,29% hingga 1,93% dalam rentang 4 tahun belakangan. Dari segi ekonomi kalkulasi 5 provinsi di Kalimantan, tercatat bahwa PDRB Pulau Kalimantan menyumbang sebanyak 8,19% dari total PDRB Indonesia. Penduduk Pulau Kalimantan didominasi pemeluk kepercayaan agama Islam, dengan persentase sebesar 76,1%. Sementara 23,9% lainnya menganut kepercayaan lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, di pulau yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Borneo ini, terdapat beragam suku dengan keunikan dan cirinya masing-masing. Seperti suku Dayak dengan populasi sekitar 6 juta jiwa yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan. Suku Banjar dengan total populasi sebanyak 4.127.124 jiwa. Suku Agabang dengan populasi 20.168 jiwa. Suku Punan dengan populasi 19.000 jiwa. Suku Kutai dengan populasi sekitar 280.000 jiwa. Suku Melayu yang didominasi oleh penduduk Kalimantan Barat, serta beberapa suku pendatang seperti suku Jawa dan suku Bugis. Hingga saat ini Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang beribu kota di Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur yang beribu kota di Samarinda, Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangkaraya, dan Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor. Dengan provinsi terluas berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Barat. Namun tahukah kamu, saat ini terdapat beberapa wacana calon provinsi baru di Pulau Kalimantan yang mungkin saja akan benar-benar dimekarkan di masa yang akan datang. Mengingat provinsi di Pulau Kalimantan memiliki luas wilayah yang cukup luas. Lantas provinsi apa saja itu? Yang pertama yaitu Provinsi Sambas Raya. Wacana pemekaran Provinsi Sambas Raya merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Induk Kalimantan Barat. Provinsi Sambas Raya nantinya akan tergabung dari beberapa kabupaten, meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Namun, salah satu syarat pembentukan provinsi baru, yaitu harus meliputi paling sedikit 5 kabupaten kota. Oleh karena itu, Provinsi Sambas Raya mengusahakan pemekaran kembali daerah otonom baru, yaitu seperti Kabupaten Salamantan, Kabupaten Sanggauledo, Kabupaten Sambas Pesisir, Kabupaten Sambas Utara, Kabupaten Bukit Raya Kepulauan, Kabupaten Sungai Raya, dan Kota Sambas, yang rencananya Provinsi Sambas Raya akan beribu kota di Kota Singkawang atau Kota Sambas nantinya.
Provinsi Sambas Raya akan memiliki luas wilayah sekitar 12.537 km persegi atau sekitar 8,6% dari wilayah Kalimantan Barat. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.193.272 jiwa atau setara dengan 21,2% penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya yaitu Provinsi Kapuas Raya. Calon provinsi ini masih dalam tahap pengajuan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah yang akan bergabung meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Provinsi Kapuas Raya rencananya akan beribu kota di Kabupaten Sintang. Dengan luas sekitar 81.880 km persegi atau setara 55,6% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Calon provinsi baru ini akan dihuni oleh 1.663.589 penduduk yang setara dengan 29,5% penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kalimantan Barat bagian selatan juga rencananya akan dimekarkan jadi provinsi baru, yaitu Provinsi Tanjung Pura. Calon provinsi ini rencananya akan meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. 2 kabupaten tersebut rencananya akan dimekarkan ke dalam beberapa kabupaten baru untuk memenuhi syarat pembentukan provinsi baru, yaitu pembentukan Kabupaten Hulu Ai, Kabupaten Tumbang Titi, dan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya. Provinsi ini rencananya akan beribu kota di Kabupaten Ketapang. Nantinya Provinsi Tanjung Pura akan memiliki total luas wilayah sebesar 34.129 km persegi atau sekitar 23,2% dari luas wilayah Kalimantan Barat. Dan dengan jumlah penduduk sebanyak 725.376 jiwa atau sekitar 12,8% dari total populasi Provinsi Kalimantan Barat. Bergeser ke Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa kabupaten di provinsi ini juga memiliki wacana pemekaran, yaitu Provinsi Kota Waringin. Provinsi ini akan dimekarkan meliputi wilayah Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan luas wilayah sebesar 51.183 km persegi, dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.048.300 jiwa. Artinya, provinsi baru ini akan mengambil sebesar 33,3% wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan akan menampung 38,2% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kota Waringin rencananya akan beribu kota di Kabupaten Seruyan. Selanjutnya ada wacana calon provinsi Barito Raya. Provinsi ini akan dimekarkan dari 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan 1 kabupaten dari Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala. Provinsi Barito Raya ini memiliki luas wilayah sebesar 46.036 km persegi, atau sekitar 28% dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan 8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Calon provinsi baru ini akan dihuni oleh sekitar 839.144 penduduk, atau setara dengan 19% jumlah penduduk di Kalimantan Tengah, dan 7,5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Provinsi Barito Raya rencananya akan beribu kota di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dimekarkan provinsi baru lainnya, yaitu Provinsi Pahuluan Raya. Wacana provinsi ini nantinya akan meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin. Provinsi Pahuluan Raya akan memiliki total luas wilayah yaitu sekitar 11.636 km persegi yang setara dengan 31,3% luas wilayah Kalimantan Selatan, dan akan dihuni oleh sekitar 1.348.520 penduduk atau sekitar 31,9% jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Pahuluan Raya rencananya akan beribu kota di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wacana pemekaran provinsi baru di Pulau Kalimantan selanjutnya yaitu Provinsi Kalimantan Tenggara. Provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memuat beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tenggara ini yaitu 41.891 km persegi,
meliputi 38,3% dari wilayah Kalimantan Selatan, dan 21,7% dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Calon provinsi baru ini akan dihuni oleh sebanyak 1.325.150 penduduk, yang mencakup sebanyak 16,5% penduduk Kalimantan Timur dan 16,2% penduduk Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Tenggara rencananya akan beribu kota di Kabupaten Kota Baru. Terakhir, ada wacana pemekaran Provinsi Kutai Timur. Provinsi ini akan dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur dengan meliputi beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk memenuhi syarat jumlah wilayah administrasi, maka wilayah Kabupaten Kutai Barat akan dimekarkan satu kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kutai Benua Raya. Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan dimekarkan menjadi dua wilayah administrasi baru, yaitu Kabupaten Kutai Tengah dan Kota Tenggarong. Total luas Provinsi Kutai Timur ini akan meliputi 46,6% wilayah Kalimantan Timur, atau setara dengan 59.124 km persegi, dengan total jumlah penduduk sebanyak 947.730 jiwa, yang setara dengan 23,4% dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur. Provinsi Kutai Timur rencananya akan beribu kota di Kota Tenggarong nantinya. Jika pemekaran ke-8 provinsi ini benar-benar terrealisasi, maka akan terjadi perubahan luas wilayah dan jumlah penduduk dari 4 provinsi induk di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya memiliki luas wilayah sebesar 147.037 km persegi, kini hanya akan memiliki luas wilayah sebesar 18.435 km persegi, yang artinya berkurang sekitar 87,5% dari luas wilayahnya sebelum pemekaran. Sedangkan penduduk wilayah Kalimantan Barat juga akan menurun secara drastis dengan berpindahnya 63,8% penduduk Kalimantan Barat ke 3 provinsi baru yang wacananya akan dimekarkan tersebut, yang dimana sebelumnya Provinsi Kalimantan Barat berpenduduk sebanyak 5.695.500 jiwa, kini hanya akan tersisa sekitar 2.113.263 jiwa saja. Adapun kabupaten kota yang tersisa membentuk Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak. Selanjutnya yaitu Provinsi Kalimantan Tengah juga akan mengalami perubahan luas wilayah yang signifikan, di mana sebelum pemekaran, luas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sekitar 153.444 km persegi. Namun setelah pemekaran 2 provinsi baru, kini hanya akan menyisakan sekitar 53.228 km persegi, berkurang sekitar 100.216 km persegi, atau sekitar 34,7% dari luas awal Provinsi Kalimantan Tengah. Dari segi jumlah penduduk, Provinsi Kalimantan Tengah juga akan mengalami perubahan dengan berpindahnya 1.562.942 jiwa penduduk Kalimantan Tengah atau berkurang sekitar 55,6%. Menyisakan sekitar 1.246.758 jiwa penduduk atau 44,4% penduduk yang tetap bermukim di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kabupaten kota yang tersisa membentuk Provinsi Induk Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan pada wacana pemekaran wilayah ini juga menjadi salah satu provinsi dengan perubahan wilayah yang sangat signifikan. Provinsi Kalimantan Selatan pada awalnya memiliki luas wilayah sekitar 37.135 km persegi. Namun setelah pemekaran 3 provinsi baru, hanya akan menyisakan 23,8%, atau sekitar 8.832 km persegi dari luas awal Kalimantan Selatan. Namun, jumlah penduduk yang tersisa di Provinsi Kalimantan Selatan masih tergolong padat, hanya berkurang 55,4%, atau sekitar 2.365.550 jiwa, dengan menyisakan sekitar 44,6% atau sekitar 1.907.850 jiwa yang masih berpenduduk Kalimantan Selatan nantinya. Adapun kabupaten kota yang tersisa membentuk Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Terakhir, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah sekitar 126.981 km persegi, akan kehilangan wilayah sebesar 73.004 km persegi,
atau setara dengan 57,5% dari luas awal Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya akan menyisakan sekitar 53.977 km persegi, atau setara dengan 42,5% dari luas Kalimantan Timur. Untuk jumlah penduduknya sendiri, hanya akan berkurang sekitar 1.557.440 jiwa atau 38,5% penduduk yang akan berpindah ke provinsi baru. Dan sisanya sekitar 2.488.420 jiwa atau sekitar 61,5% lainnya akan tetap berdomisili di Kalimantan Timur. Adapun kabupaten kota tersisa yang bergabung membentuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan. Karena wilayahnya yang terpisah, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian pesisir mungkin akan dimekarkan menjadi daerah otonomi baru yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur nantinya. Nah, itulah tadi sekilas profil dan sejumlah wacana pemekaran provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Pemekaran wilayah sendiri diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang positif kepada masyarakat, seperti percepatan pelayanan administrasi pemerintahan, percepatan pembangunan, pelayanan publik yang lebih masif, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang lebih efektif, serta sejumlah manfaat lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terkait. Tentunya pemekaran wilayah tersebut sampai saat ini masih berupa wacana dan masih bisa mengalami perubahan. Dan semoga saja bisa terwujud di masa yang akan datang.